Oke guys, welcome to channel gua 404 not found. Oke, untuk materi pada hari ini gua mau share gimana sih cara instalasi VirtualBox, apa sih fungsinya dari VirtualBox. Oke, sebenarnya kalau untuk dari sisi VirtualBox itu sebenarnya udah ada sih namanya di depan itu kan virtual, yang dimana untuk memvirtualisasikan sebuah OS. Jadi OS itu ada banyak ya, ada OS Windows, ada OS Linux, ada Mac OS. Nah, cuman di sini kalau untuk dari sisi VirtualBox ini bisa membuat banyak, cuman tergantung dari spek laptop, PC kalian. Nah, di sini gue instalasi VirtualBox-nya itu pakai Windows ya. Untuk gimana cara dapetin VirtualBox-nya, software-nya, mudah banget sih. Ada kok di situs resminya langsung. Di sini kita bisa download. Nah, kalau di situs resminya langsung, kita bisa download yang new version-nya ya. Nah, di sini gue pilih Windows Host. Oke. Dan ada banyak pertanyaan, bisa nggak untuk VirtualBox itu networknya itu nggak cuma satu, bisa 2, bisa 3, atau ditambah menjadi 5, bisa. Jadi di situ ada interface untuk networknya. Dan misalkan kalian punya OS router mikrotik misalkan ya. Nah, itu bisa tuh kalian implementasikan sebelum kalian membeli sebuah router. Jadi kalian bisa ulik-ulik dulu di situ. Jadi nanti interface dari LAN dan WiFi. Nah, misalkan WiFi itu untuk menerima inbound internetnya, LAN itu untuk output. Jadi misalkan kalian punya akses point nih, akses point itu kan ada port LAN-nya. Nah, port LAN itu dicolokin ke LAN dari laptop kalian. Dan dari mana inbound-nya? Inbound-nya tadi gua sampaikan itu dari WiFi laptop kalian. Nah, jadi bisa nggak laptop kalian itu di-share ke akses point lain? Jadi laptop kalian itu sebenarnya wadah atau servernya ya, dan VirtualBox itu sebenarnya wadah untuk OS-nya, dan router mikrotik diinstal di VirtualBox, dan itu sebagai bridging-nya aja sih dari sisi mikrotik router OS-nya. Di sini gue mau implementasi ini instalasinya dulu ya, instalasinya. Nah, saya itu nanti masuk ke dalam yang dimana interface 1 yaitu WiFi dan interface 2 itu LAN dari laptop gua. Jadi oh ya, bisa nggak misalkan internetnya, misalkan gua ada router OS mikrotik, ada Windows, misalkan di VirtualBox itu gua nginstal OS Windows. Nah, terus gua mau testing dulu nih speed dari Windows 2 Windows itu buat set misalkan di router OS mikrotiknya IP Windows 1 gua set 20 Mbps, IP Windows 2 gua set 30 Mbps, bisa. Itu nanti pasti akan gua sampaikan lah. Oke. Nah, di sini gua mau add new OS. Misalkan gua mau bikin router Windows dulu deh. OS Windows. Itu di sini path directory-nya itu ada di sini ya. Dan terus di sini gua mau instalasi terus. Dan ini untuk
spesifikasi RAM-nya bisa di custom. Di sini gue mau set 4 GB deh. Ya. Nah, di sini create a virtual hard disk now, atau lo mau pakai hard disk yang udah ada. Biasanya kalau hard disk yang udah ada lo tuh udah simpen sih, udah simpen duluan. Di sini gue mau create baru. Dan untuk dari sisi extensionnya VDI, gue mau setting VDI. Nah, VMDK di sini bisa juga VMDK, bisa juga VDI, ada VAD. Nah, kalau VMDK gue pernah sekali itu image-nya misalkan gue pakai VirtualBox, terus extensionnya atau image-nya itu gue pakai VMDK. Nah, terus gue mau pindahin image gue dari VirtualBox ini ke virtualisasi lain, entah itu VMware Workstation, terus atau Proxmox, atau VMSKey, dan itu bisa. Gue pernah cobain untuk VMDK. Nah, gue di sini gue VDI dulu ya, gak apa-apa. Dynamic allocated dan fixed size. Nah, di sini gue pilih dynamic dulu. Nah, storage-nya gue set di 32 GB aja ya. Oke. Nah, setelah itu di sini kita tentukan dulu nih, tentukan interface-nya. Interface dari sisi prosesornya. Misalkan lu mau setting prosesornya 2 CPU, terus storage-nya di sini kan udah ada nih. Nah, cuma di sini gue mau tambahin dulu OS-nya. OS-nya gue mau install Windows 7. Like, oke. Nah, di sini gue udah ada OS file ISO Windows 7 64 bit ya. Di sini gue pilih dulu. Nah, satu di sini gue setting dulu ini setting dulu di 3 nih. Jadi buat supaya si ISO ini dia di posisi pertama, ngebutnya itu di posisi pertama. Oke, networknya. Nah, networknya ini kita bisa tentukan. Contoh di sini kita mau buat 2 nih, satu bridge adapter dari WiFi, dan satu lagi di sini gue mau tambahin bridge adapter dari LAN. Dan konektor gua port dan ini kalian bisa tambahin nih serial port, tapi gue nggak ada serial port sih di laptop gua. Dan ini ada USB, di sini bisa kalian tambahin, entah itu kalian mau tambahin supaya nanti lu punya flash disk atau lu punya hard disk eksternal, nanti bisa dicolok di sini gitu loh. Cuman interface-nya ditambahin dulu. Nah, karena gua nggak pakai itu, ya gua kosongin aja dulu lah ya. Dan di sini ada share folder itu ya sebenarnya dari sisi laptop lu add dulu pad-nya di sini. Cuman di laptop lu itu wajib advanced sharing-nya itu lu hidupin dulu. Nah, di sini ada user interface. Tampilan lu mau seperti apa? Di sini apa aja yang mau ditampilin nih? Oke. Nah, di sini gue udah start. Pastikan saran dari gue ya, kalau untuk dari sisi penyimpanan storage-nya itu pakai SSD supaya lebih cepat. Kalau misalkan mau pakai HDD, harddisk yang piringan, itu biasa lemot banget sih. Lemot lah, kan beda banget lah. Terus kalau misalkan kalian punya SAS ya, gak jadi masalah, itu lumayan lah kalau untuk SAS. Oke, di sini gue testing ya instalasi Windows di VirtualBox. Lama sih. Paling nanti proses instalasinya gue percepat aja ya.
Di sini untuk testernya itu gue pakai laptop, bukan pakai PC. Oke, di sini gue custom. Gue langsung next aja ya, nggak gue pecah partisinya. Nah, oke. Nah, di proses ini memang agak lama sih, kurang lebih makan waktu di 15 menit sampai 20. Tergantung dari spek spek kalian sih, spek PC atau spek server atau spek laptop kalian. Oke, gue lanjut play. Sorry, tadi gue pause dulu karena masih enak juga kalau kalian nungguin proses instalasinya, nungguin presentasinya, presentasi itu berjalan. Ya, dari sisi gua untuk manfaat VirtualBox ini sebenarnya banyak sih, membantu banget uh, untuk nggak cuman IT aja, ada bidang lain lah yang pasti dapat manfaatnya juga untuk virtualisasi OS ini. Oke, proses restarting. Nah, pastikan setelah itu gue biasanya sih lagi proses kayak gitu buat switch dulu storage-nya. Di sini gue posisikan sini ya. Oh, udah mulai update. Dan oh iya, untuk gimana sih cara tambahin 5 virtual machine VM OS. Misalnya lu mau instalasi OS Windows 7 atau Windows 10, lu mau bikin 5, misalnya 5 VM itu Windows 10 semua. Dan lu mau set storage-nya itu misalkan per VM, lu mau tentukan 30 GB, RAM-nya 2 GB. Itu per VM ya. Nah, misalnya dikali 5, itu mau lu samain semua. Berarti 2 dikali 5, 10 GB RAM di PC lu atau di laptop lu. Dan itu tadi 30 GB per VM dikali 5, 150 GB. Dan pastikan kapasitas storage lu itu mencukupi sih. Kalau misalkan storage lu cuman 70 GB atau 120 GB ya kurang lah bos. Jadi saran dari gue ya free space-nya itu lu sediakan dulu, jangan sampai ngepres banget. Kalau misalkan lu paksain ya saran dari gue ya nggak bisa seperti itu. Kalau misalkan space lu cuman 120 GB SSD lu nih, ya dari gue sih saran dari gue buat 1 atau 2 VM aja. Cuman di situ kan kalau lu mau buat 5 per VM-nya ya lu set 10 GB atau 15 GB dikali 5 75 GB ya cukup lah. Jadi jangan disesuaikan aja dengan storage atau space dari storage lu. Dan ya rata-rata OS kan running minimal ya saran dari gue 2 GB lah kalau untuk OS Windows 7. Kalau OS Windows 10 ya 2 GB minimal, jangan 1 GB lah. Karena gue yakin pasti lemot banget sih. Pause dulu nih. Oke, lanjut lagi. Kita di proses restart ya. Ini kalau muncul kayak gini diabaikan aja. Kalau di Windows 7, jangan lu ketik apapun di keyboard. Entah itu klik spasi, enter, jangan. Karena kalau lu ketika lagi proses berjalan tadi, itu biasa akan masuk ke setup instalasi Windows-nya lagi. Kalau lu nggak ketik apa-apa di keyboard lu, ya akan lanjut instalasi. Jadi nggak ngulang. Oke, di sini gua buat username-nya sebesar Rian. Ya nggak usah password lah. Gua skip aja ya. Bismillah.
Indonesia. Di sini gue bikin public network aja, nggak apa-apa. Oke, finalizing your setting. Kita tunggu, ini kurang lebih 1 menit, 2 menit. Tergantung RAM lu sih. Oke. Welcome Windows 7 Ultimate 64 bit. Terus gimana sih cara instalasi Windows 10? Hampir sama sih prosesnya dengan Windows 7. Step by step juga hampir sama. Terus cuman ada perbedaan option dari ini aja sih, apa, ketika di Windows 7 itu tadi kan muncul dia langsung ke user ya, kita input user sama password. Kalau sebenarnya Windows 10 ya beda lah, dia ada proses tools lain yang mau ditampilkan atau enggak. Oke, nah di sini gue udah selesai nih instalasi Windows 7-nya, dan di sini ada 2 network ya, 2 network. Di sini network 2 itu, interface 2 itu dari wireless gua, laptop gua, yang ini dari LAN gua. Coba kita tes, udah bisa internet atau belum? Coba kita ping google.com. Oke, udah bisa ya. Udah bisa. Dan berapa sih IP yang didapat dari interface? Nah, ini di sini IP yang didapat dari WiFi. Dan ini dari LAN port gua, cuman LAN port gua kan lagi nggak dipasang ke router nih, jadi random dia. Itu asal IP-nya itu, ini itu IP dari sisi Windows-nya sih. Jadi dia nggak dapat gateway. Oke, dari gua sih cukup itu. Udah kan cara instalasi Windows di VirtualBox. Semoga bermanfaat dari tutorial gue ini. Jangan lupa, semoga konten gue ini terus bertambah dan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen yang positif. Itu murah kok, dan itu gratis banget. Oke, thank you guys. See you next time.